Kalau di daerah kita itu kan sebenarnya gayanya solo. Solo itu lebih identik dengan tempo yang cepat. Tuk 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 tuk. Kalau kita itu di Jogja itu lebih halus. Makanya lagunya kan ayo konco ngayahi karyan ning projo kene mendayu-dayu gitu kan. Makanya kadang mungkin masyarakat Balapulang mendengar itu gawe ngantuk gitu. Oke, kali ini dengan saya Oki Wibosono, kalian sedang menyaksikan Ngobrol Talk. Saya sebagai host Ngobrol Talk dan di samping saya sudah ada Dimas Black. Ini sudah hampir 1 bulan ya kita meninggalnya Ki Seno Nugroho ya. Nah, 1 bulan ya, kurang lebih 1 bulan. Lebih 1 bulan. Kalau saya itu boleh bertanya tentang wayang ya ke Mas Dimas ya. Monggo. Kenapa di Kabupaten Tegal ini pertunjukan wayang itu sangat jarang? Oke. Jadi kalau untuk di Kabupaten Tegal sendiri itu kan di sini itu daerah peralihan, Mas. Iya. Dari Mataram dengan Kacirebonan. Iya. Ya, Kasunanan Kacirebonan. Jadi di sini pun apa ya? Gaya wayangnya itu untuk saya pribadi masih belum menemukan. Karena dari yang dipopulerkan almarhum Ki Entus Susmono itu kan wayang golek. Yang notabene wayang golek itu apa ya? Cirebon dan Jawa Barat lah ya. Wayang golek. Kemudian diadopsi di Kabupaten Tegal ini dan Kota Tegal menjadi pertunjukan wayang golek yang berbahasa Tegalan. Gitu. Jadi kalau kenapa di sini jarang, mungkin dari masyarakat sendiri masih kurang apresiasi terhadap kebudayaan-budayaan semacam itu. Jadi untuk di kota-kota apa ya, kota-kota seni lah katakannya seperti Jogja itu kan di sana kalau pengen nonton wayangan itu nggak usah bingung karena hampir setiap bulan minimal pertunjukan wayang di desa saya saja, di desa kosan saya sana itu di Jogja itu paling tidak ada 2 sampai 3 pertunjukan wayang. Dari mulai hajatan, kemudian merti dusun atau bersih desa. Kemudian ada yang juga mungkin dari ulang tahun kelompok tani dan lain-lain. Bahkan di sana itu SD, SMP, SMA itu diwajibkan ada gamelan. Oh, mantap. Ya. Padahal kalau saya kan beberapa dalang yang saya tahu ya paling Ki Entus Susmono, terus ya itu Ki Seno Nugroho. Kalau kita sebetulnya kayak Ki Entus itu sebenarnya pembahasannya itu relate dengan keadaan pas saat Ki Entus masih hidup. Tetapi mengapa pemuda itu jarang yang suka dengan pewayangan lah. Kalau saya kan melihatnya di Kabupaten Tegal, bisa dilihat ketika Pak Entus itu ada pagelarannya, sedang ada acaranya Pak Entus, yang nonton itu dominannya kalau nggak orang tua ya anak-anak muda itu sedikit, lebih banyak orang tua. Karena gini Mas, kalau untuk menurut saya ya, lagi-lagi menurut saya karena saya nggak bisa mengatakan hal yang pasti karena di kebudayaan itu kan sifatnya dinamis. Makanya kenapa anak muda sekarang jarang suka dengan pewayangan karena konten pewayangan itu sendiri memiliki nilai-nilai luhur yang beda dengan sekarang. Dengan munculnya ada sosial media, dengan munculnya ada istilahnya hal-hal kebiasaan yang baru, itu nanti akan tergerus seiring perkembangan zaman itu sendiri. Makanya akan tidak relate ketika kita yang tidak terbiasa nonton wayangan, kemudian tiba-tiba ada misalkan lakon Ramasinta. Padahal kita tidak pernah nonton Ramasinta. Itu baru pertama kali kita nonton, maka kita pasti enggan. Tapi berbeda dengan orang yang zaman dahulu, mungkin zaman mbah-mbah saya itu nonton wayang itu pasti paham lakonnya apa. Lakonnya Ramasinta, paham. Pasti jalan ceritanya gini gitu kan. Mas Oki di
tanya Trans 7 jam 2 itu acaranya apa? Pasti langsung nyambung. Ini gitu. Karena sudah terbiasa nonton wayang jadi jadi tahu ya. Kalau wayang itu ceritanya itu sebetulnya juga anekdot ya. Maksudnya cerita yang sebelumnya sudah ada dibawakan lagi ya. Tetap kita yang mendengarkan relate, relate. Pasti akan apa ya, merasa terhibur. Mungkin seperti kita nonton sinetron atau seperti kita nonton film, ada part-part yang kita sukai. Iya. Terutama di wayang itu yang paling difavoriti masyarakat banyak ya goro-goro, goro-goro, kemudian dagelan. Itu kan paling disenangi. Sebenarnya itu tuh hanya bagian apa ya? Hanya bagian istilahnya kayak mengistirahatkan dari cerita yang panjang itu. Jadi untuk orang supaya tidak sepaneng, kemudian kita selipi dengan goro-goro itu tadi. Kalau Mas Dimas sendiri ini berada di dunia pewayangan, kalau bukan pelaku ya, cuman pecinta ya. Pecinta juga bisa. Pecinta dan pelaku karawitan. Oh, pelaku karawitan. Kalau karawitan kan seni musik ya atau apa sih? Seni musik, masuknya seni musik. Di megangnya apa karawitan? Kalau saya kebetulan apa semua bisa? Semua bisa, tapi yang saya ahli adalah di balungan. Balungan. Iya. Terakhir tampil sebelum pandemi ini terakhir apa? Tampil. Apa ini masih tampil? Terakhir tampil kemarin saya membawa rekan-rekan IPNU dan IPPNU Ranting Balapulang Wetan di Balapulang Wetan di Balapulang Wetan juga ya. Iya. Itu terakhir tampil di masa pandemi. Kalau di Jogja sendiri saya terakhir tampil itu di Manis Renggo Klaten, event tahunan, berarti setahun yang lalu Mas. Pergantian tahun 2019-2020. Itu terakhir tampil di Festival Gamelan. Cukup lumayan. Iya. Lah kalau Mas Dimas, misal kalau di Kabupaten Tegal ini daerah yang cocok untuk dijadikan sentra karawitan ini di mana kalau dilihat dari Mas Dimas sendiri? Kalau untuk berkaca dari Jogja ya, kalau saya lihat dari Jogja itu memang karena setiap sekolah itu ada karawitan, jadi anak-anak itu apa ya, terpicu untuk menikmati apa ya, kebudayaan itu, untuk menikmati pertunjukan itu. Makanya di setiap daerah merata. Tapi kalau untuk di Kabupaten Tegal sendiri, hal yang paling apa ya, istilahnya cocok untuk menjadikan sentra adalah di dekat orang seniman-seniman karawitan itu sendiri. Dari situ menjadi sentra untuk menumbuhkan rasa cinta, rasa kesukaan di bidang karawitan. Contohnya sekarang kan ada Mas Haryo ya, Ki Haryo. Iya, Ki Haryo. Itu kan apa ya, bisa menjadi istilahnya sentra. Di Bengle itu bisa menjadi sentra. Dari mulai anak sekitar membuat komunitas, berlatih, kemudian bisa menampilkan, itu nanti akan jadi sentra. Karena kalau untuk istilahnya daerah tertentu yang belum ada apa ya, keminatan di karawitan, memang cukup sulit. Susah ya memang. Karena tidak ada yang menjadi penggerak atau yang tahu di situ tentang karawitan. Memang susah sih ya tentang kebudayaan ini. Musuh kita itu sebetulnya gadget atau memang musuh kita itu memang diri kita sendiri, tentang kemauan kita untuk belajar kebudayaan. Iya, seperti guru kita bilang dulu kan, Mas Oki, kalau kita mau bisa di pelajaran itu, cintailah mata kuliah, mata pelajarannya dan gurunya. Nah itu makanya kalau selagi kita tidak menumbuhkan itu kepada jiwa-jiwa dan talenta muda, itu akan cukup sulit. Makanya kita harus mencari guru-guru karawitan, dan kemudian apa yang disukai dari karawitan. Seperti saya itu awal suka karawitan itu saya suka lagu Gugur Gunung, yang temanya gotong royong. Maka dari itu suka belajar itu sampai bisa, dan akhirnya menjadi suka hal-hal yang lainnya, maksudnya lagu-lagu lainnya. Yang sama halnya tentang kebudayaan itu. Karena saya beberapa kali
ketemu dengan teman-teman yang concern dengan kebudayaan, concern dengan hal-hal yang sudah ada sebelumnya, mesti bilangnya musuh kita itu gadget, musuh kita itu sosial media. Sebetulnya kita itu bisa mengatasi hal itu tanpa harus meninggalkan teknologi juga, sebetulnya kan bisa kan. Bisa. Lagi pula gadget sendiri atau teknologi kan bisa dimanfaat. Jadi ketika kita tampil, kita video lalu upload menjadi ke media, masuk ke video on demand ke YouTube atau ke TikTok atau yang lain sebagainya. Dan itu yang sedang dilaksanakan seniman-seniman kebudayaan sekarang, Mas. Jadi sekarang kan banyak konser musik melalui streaming, kemudian seperti kemarin almarhum Pak Seno itu kan buat wayang celimen. Celimen itu kan khusus yang untuk streaming, yang melalui media digital lah. Sebenarnya itu sudah dilakukan sejak dahulu, Mas, sejak zaman radio. Jadi Ki Seno itu sudah melakukan recording radio. Makanya kita gampang sekali menemukan pagelaran-pagelaran dari radio, dari stasiun radio tertentu. Itu kita bisa dengarkan. Nyatanya Ki Seno juga bisa sebetulnya. Teknologi itu bukan sebagai penghalang ya, sebetulnya. Kalau di Kabupaten Tegal sendiri genre yang selain Pak Entus ada apa enggak? Apa hanya yang bisa seperti itu hanya Ki Entus sendiri? Kalau masalah itu kan talenta talenta khusus, Mas. Jadi kalau di kita itu pelaku budaya itu namanya kuwahyon. Kuwahyon itu istilahnya laris, laku dan diminati masyarakat banyak. Itu sulit, Mas. Kalau untuk ada yang mengatakan itu pengganti talenta khusus itu bisa sampai 30 tahun ke depan untuk menggantikan masyarakat mulai suka. Tapi itu bisa diatasi dengan regenerasi baru yang kita kenalkan. Seperti Ki Haryo ini kan sedang melaksanakan itu. Bagaimana bisa dicintai, kemudian bagaimana bisa diterima di masyarakat. Mungkin Ki Haryo ya salah satu yang akan menjadi pengganti Pak Entus sebagai keturunan langsung darah dari anaknya langsung. Ya kemungkinan bisa muncul Pak Entus atau Ki Entus yang lainnya bisa juga. Atau juga Ki Seno yang lainnya. Seperti sekarang, alhamdulillah dan mudah-mudahan panjang umur. Amin. Kayak Ki Mantep Sudarsono itu kan sangat luar biasa sekali ya. Ki Mantep itu kan sudah menggurui banyak dalang. Termasuk almarhum Ki Entus dan Ki Seno itu kan belajarnya dari Pak Mantep. Sekolah khususnya ada nggak sih pewayangan? Ada. Kalau untuk di perguruan tinggi itu Institut Seni Indonesia, isi Jogja dan isi Solo. Nanti di pewayangan itu kan ada gaya ya, gagrak. Kalau di isi Solo ya nanti gayanya Soloan, nanti kalau di Jogja ya gayanya Jogjanan. Itu yang akan membedakan dalang daerah. Kemudian ada pun yang berawal dari komunitas, tapi itu sangat sulit sekali, Mas, menciptakan menciptakan diri kita menjadi dalang. Karena dalang itu seperti halnya ada terahnya ya? Ada terah. Jadi sudah dari dulu kayak kalau untuk Ki Entus Susmono itu kan ayahnya dalang. Iya, bapaknya dan mbahnya itu dalang Mataram. Jadi nenek moyang beliau adalah dalang yang terkenal di masa Mataram. Jadi untuk membentuk itu cukup sulit kalau untuk tidak dilestarikan dalang-dalang yang sudah ada. Berarti memang untuk mereka yang orang tuanya dalang memang mau tidak mau harus mengikuti orang tuanya ya. Iya, sebagai penerus tahta ya. Seperti dalam kerajaan lah. Begitu. Kalau kedepannya Mas Dimas ini yang ingin dilakukan di pergerakan karawitan, yang ingin dilakukan apa, Mas? Alhamdulillah sekarang sudah bareng dengan IPNU dan IPPNU Lanting Balapulang Wetan, kita sudah membuat grup yang namanya Nahdiyah Laras.
yang itu sudah kita beberapa kali rutinan, tapi karena ini Pandemi. rekan-rekan IPNU dan IPP sedang banyak kegiatan, jadi kita liburkan terlebih dahulu. Tapi kalau untuk langkah kedepannya, insya Allah nanti mudah-mudahan teman-teman juga istiqomah untuk apa ya, sekedar melestarikan supaya tidak hilang begitu saja. Paling betul. Tidak ketika ada apa ya, untuk teman-teman yang tahu nabuh itu paling tidak bisa menjadi cerita, bisa menjadi faham ketika ada alat itu. Oh ini bunyinya seperti ini, cara nabuhnya seperti ini. Ya bisa menjadi experience lah itu. Iya, experience dan cerita di masa tuanya nanti. Saya pernah nabuh seperti ini. Gitu. Rencananya nggak pengen ke apa ya? Kalau ini kan masih di grassroots lah, ke kota-kota nggak pengen. Kalau saya hidupnya itu di lingkungan kota. Kalau kota itu sampai hari ini arahnya belum jelas. Kebudayaannya nggak ada yang menggerakkan. Rata-rata kebudayaan itu ada di daerah pinggiran Balapulang, daerah terus Jatinegara. Iya. Di kota malah nggak ada. Kota kan itu pusatnya, tapi malah nggak jelas gitu. Iya, karena kota sendiri sekarang itu kan dilihat apa ya, individualis ya. Iya. Kadang bisa. Tetangga kita aja nggak tahu sebelah. Iya. Itu siapa ya? Itu siapa? Apalagi yang tinggal di perumahan itu loh. Nah, iya benar. Nah itu makanya kalau untuk di kota sendiri sangat sulit. Tapi kalau untuk menyasar kota, strategi kebudayaan adalah dengan digitalisasi. Jadi walaupun mungkin tidak ada guyub rukun dalam kota, tapi teman-teman di kota itu bisa merasakan apa ya, kebudayaan dari dalam rumah, mungkin dari gadgetnya masing-masing. Kalau untuk di desa itu kan masih guyub rukun, masih istilahnya tepos liro, masih kenal tetangganya 5 sampai 7 rumah ya itu. Gitu kan. Kalau di desa masih ada hal-hal semacam seperti itu. Ya jadi mungkin kayak itu apa ya, ungkapan desa mawa cara, negara mawa kota. Ya tapi kalau di kota ya sebenarnya ada desanya juga, kota ada desanya, cuman bedanya kalau desa yang berada di kota dengan desa yang berada di pinggiran itu masih kebudayaan masih melekat lebih kental di daerah-daerah pinggiran desa itu. Iya, masih melekat ya karena saling ada yang mengingatkan. Kalau untuk di kota itu sendiri kan sudah apa ya, berpikiran modern. Jadi budaya kebiasaan di kota itu kalau up to date itu adalah orang yang paling keren. Ya benar. Ya kan. Ya, tapi betul. Kalau di desa itu tidak peduli dengan up to date, tapi siapa yang paling bisa, dia yang paling keren. Gitu. Yang bisa menghidupi kebudayaan atau yang bisa melakukan kebudayaan itu dia yang keren ya. Seperti di desa itu kan masih sangat menghormati kiai, sangat menghormati tokoh masyarakat. Tapi kalau untuk di kota sendiri kan kadang Pak RT-nya saja nggak kenal. Wah iya betul, iya betul. Ya di kota memang ya semacam itu memang kehidupan di kota. Jadi kayak pewayangan itu berada di lingkup perkotaan kayaknya susah. Makanya kayak Pak Antus itu beradanya di daerah pinggiran itu. Dan ya memang seperti itu halnya, kota susah. Lebih tergerus ke peradaban teknologi. Berarti Mas Dimas kedepannya lebih fokus di daerah Balapulang dulu. Nanti kalau sudah Balapulang sudah bisa, nanti masuk ke dunia pakai teknologi nanti. Insya Allah lebih luas. Jadi kalau untuk saya sendiri membangun desa dulu lah. Membangun desa, ketika di desa sendiri sudah berhasil, nanti insya Allah bisa. Dan mudah-mudahan bisa menjadi percontohan untuk desa-desa lainnya, dan tidak menutup kemungkinan untuk desa-desa lain ikut berlatih. Seperti kemarin di latihan rekan-rekan IPP dan IPPNU itu, IPNU dan IPPNU itu juga ada teman dari Balamoa yang ikut bergabung. Jadi apa ya, ya sedikit demi sedikit lah. Tidak, karena ketika harus langsung jadi itu kan pasti mengalami shock culture yang tadinya ini apa sih gitu kan. Seperti kemarin dibuat
awal itu kan juga banyak apa ya? Pertanyaan-pertanyaan. Banyak pertanyaan-pertanyaan. Ini apa sih? Ini apa sih? Dan yang kebetulan saya bawa kan gayanya Jogja, Mas. Jadi nabuhnya itu kan halus. Kalau di daerah kita itu kan sebenarnya gayanya Solo. Solo itu lebih identik dengan tempo yang cepat. Tuk 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 tuk. Kalau kita itu di Jogja itu lebih halus. Makanya lagunya kan ayo konco ngayahi karyan ning projo kene mendayu-dayu gitu kan. Makanya kadang mungkin masyarakat Balapulang mendengar itu gawe ngantuk gitu. Terakhir gini Mas Dimas ngajak untuk mereka yang menonton ini, mengajak untuk ya bareng-bareng lah mengayuh bagyo untuk bareng-bareng menghidupi kebudayaan yang sudah kita miliki, baik itu bukan milik Kabupaten Tegal atau milik daerah lain yang selama itu masih dalam ranah kebudayaan yang harus kita jaga, ya baiknya dijaga. Ajak teman-teman, Mas. Oke, jadi untuk teman-teman semua di rumah, kalau bukan kita siapa lagi gitu kan? Untuk generasi-generasi muda seperti Pak Entus Susmono yang sudah meninggalkan kita kan juga butuh pengganti untuk menghibur masyarakat. Intinya kebudayaan itu sebagai warisan kekayaan negara kita dan sebagai penghibur, Mas. Jadi kalau penghibur ini sudah hilang, masyarakat ini akan kacau. Makanya kebudayaan adalah sebagai penyeimbang kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat kita, agar selalu masyarakat itu selalu terhibur, seneng kan. Walaupun nggak punya uang, ada hiburan wayang gratis kan seneng. Jadi tidak sepaneng gitu loh. Makanya ayo teman-teman yang memiliki minat, karena apa ya, membantu kehidupan melestarikan kebudayaan itu tidak hanya teman-teman harus melakukan, tidak harus teman-teman itu terjun ke dalamnya, tapi dengan mendukung secara lisan, secara mungkin membantu menonton saja hiburan itu dan merasa terhibur, itu sudah sangat menjadikan pelaku-pelaku seni ini semangat untuk selalu melestarikan. Karena ketika ada pertunjukan kesenian dan kebudayaan tidak ada yang menonton juga nanti akan menjadikan semangat dari pelestari budaya itu sendiri juga down gitu kan. Makanya mari kita bareng-bareng sama-sama melestarikan budaya kita. Semangat. Semangat. Ya cukup sekian perbincangan saya dengan Mas Dimas, di mana dia ini adalah sebagai pelaku, pecinta, penikmat dan tahu betul tentang kebudayaan. Saya Oki Wibosono sebagai host Ngobrol Talk. Saya Dimas Black. Oke, cukup sekian, terima kasih, sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih, Mas.